wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek UAS, yaitu tentang sistem parkir digital dengan C++. Sebelum lanjut ke materi dengan proyek, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Damar Jatni sebagai pembawa materi, dan teman saya Jani Friski sebagai ya begitu. Saya Robi Aji sebagai pemateri juga. Selvian Ricardo sebagai pemateri juga. Baik, untuk pembahasan di materi awal kita lanjut ke alasan latar belakang kita membuat sistem parkir digital. Alasannya, latar belakang pembuatan program ini dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan di masyarakat umum untuk safety sebuah kendaraan dan keamanan yang lebih mudah, efisien dan terjamin, serta sistem parkir ini dirancang untuk membantu pengelola parkir dalam memanajemen data kendaraan dan menghitung biaya parkir dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, lanjut ke tujuannya. Tujuannya apa sih kita membuat program ini? Nah, pertama, ada tujuan utama, yaitu tujuan utama program di atas adalah untuk mensimulasikan sistem pengelolaan parkir yang terorganisir, efisien, dan transparan. Program ini dirancang untuk mencatat kendaraan yang masuk di area parkir, menghitung durasi parkir secara otomatis berdasarkan waktu masuk dan keluar, serta menentukan biaya parkir sesuai dengan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Nah, lanjut ke manfaat yang akan dibacakan oleh Alfian. Manfaat materi kali ini yaitu pertama, efisiensi pengelolaan parkir. Untuk pengurangan waktu tunggu, program memungkinkan proses masuk dan keluar kendaraan lebih cepat karena pencatatan dilakukan secara otomatis. Optimasi ruang parkir dengan data yang dikelola secara digital, pengelola parkir dapat memantau kapasitas parkir secara lebih efisien. Yang kedua, ada transparansi biaya, perhitungan tarif yang jelas. Program menghitung biaya parkir berdasarkan durasi dan jenis kendaraan, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang ketidakjelasan tarif. Struktur digital, masyarakat dapat menerima bukti digital atau cetakan untuk catatan pengeluaran. Yang ketiga, kemudahan dan kenyamanan. Pengurangan kesalahan manusia, proses otomatisasi meminimalkan kesalahan dan pencatatan atau penghitungan tarif. Penggunaan yang mudah, antarmuka program yang sederhana membuatnya mudah digunakan oleh petugas parkir maupun pengguna. Yang keempat, ada mendukung teknologi Smart City. Sistem semacam ini adalah langkah awal menuju penerapan sistem parkir berbasis Internet of Things atau IoT, atau sistem parkir cerdas yang dapat terintegrasi dengan aplikasi ponsel, mendukung visi kota pintar dengan mengurangi penggunaan kertas dan mendorong solusi digital. Yang terakhir, ada meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan data kendaraan dan tarif yang transparan, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan layanan parkir. Kemudian ada struktur program. Pertama, ada header file. Program menggunakan berbagai header file untuk mendukung fungsionalitas. Pertama, ada include IOStream, digunakan untuk mengoperasi input dan output. Kedua, ada string, digunakan untuk bekerja dengan tipe data string. Kemudian ada include time, untuk mendapatkan waktu saat ini. Kemudian ada include manip, untuk pengaturan format output seperti precision. Kemudian ada include Gmat untuk fungsi matematika seperti Shell. Kemudian ada include string untuk memanipulasi string menggunakan aliran data. Kemudian ada include map untuk menyimpan data kendaraan dengan struktur key value. Kemudian yang terakhir ada limit untuk untuk memvalidasi input. Kedua, ada kelas parkir. Kelas ini menangani logika utama sistem parkir. Ada atribut. Atribut di dalamnya juga ada jenis kendaraan untuk menyimpan jenis kendaraan, motor atau mobil.
Kemudian untuk menyimpan plat nomor, untuk menyimpan nomor plat nomor. Waktu masuk, untuk memasukkan waktu masuk kendaraan, untuk menyimpan waktu masuk. Kemudian ada tarif per jam, digunakan untuk mentarif parkir per jam berdasarkan jenis kendaraan. Metodenya ada metode private untuk hitung tarif per jam untuk memasukkan atau menghitung tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan. Kemudian ada metode publik. Pertama itu konstruktor untuk menginisialisasi atribut kendaraan dengan menghitung tarif per jam. Kemudian ada get plat nomor dan get jenis kendaraan, juga get tarif per jam, kemudian get get waktu masuk. Getter untuk atribut. Kemudian ada tampilkan struktur masuk, menampilkan informasi struk parkir saat kita masuk. Kemudian ada ketiga, fungsi global. Fungsi global, tampilkan menu untuk lanjut. Fungsi global, tampilkan menu digunakan untuk menampilkan menu utama pada pengguna. Selanjutnya tampilkan daftar tarif untuk menampilkan daftar parkir berdasarkan jenis kendaraan dan durasi. Keempat, ada fungsi jalankan program. Fungsi utama untuk menjalankan program dengan logika seperti berikut. Pertama, kita deklarasi menggunakan map untuk menyimpan data kendaraan dan dengan plat nomor sebagai key dan objek parkir sebagai value. Kemudian kita menu utama, opsi pertama, masukkan kendaraan terlebih dahulu. Untuk meminta pengguna masukkan jenis kendaraan dan plat nomor. Jika plat nomor belum terdaftar, data kendaraan disimpan ke map. Jika sudah terdaftar, memberikan peringatan. Opsi kedua, lihat daftar tarif. Menampilkan tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan. Opsi ketiga, hitung biaya parkir. Meminta plat nomor kendaraan untuk menghitung biaya parkir berdasarkan waktu keluar. Dan menghapus data kendaraan setelah pembayaran. Opsi keempat, mengakhiri program dan membersihkan data kendaraan di map. Kelima, ada fungsi main. Fungsi main untuk memanggil fungsi jalankan program sebagai titik awal program. Kemudian keenam, ada alur program. Pertama, kita menampilkan menu utama kepada pengguna. Kedua, berdasarkan pilihan pengguna, opsi pertama memasukkan data kendaraan baru. Opsi kedua menampilkan tarif parkir. Opsi ketiga, kita menghitung biaya parkir dan menghapus data kendaraan. Opsi keempatnya, kita keluar dari program. Tiga, memberikan data kendaraan sebelum keluar. Kemudian outputnya akan dijelaskan oleh Mas Damar. Baik, ini untuk output, contoh dari output, dan ini contoh untuk output yang sudah diinput. Boleh ke ini ke C++. Nah, dari atas. Nah, ini program yang telah dijelaskan oleh Mas Robi, yaitu tentang adanya include yang IOStream, string, sim, dan IONMIP, match, stream, dan map, dan limit. Nah, di sini kita perkenalkan, deklarasikan dahulu string jenis kendaraan, string plat nomor, time T waktu masuk, double tarif per jam. Nah, untuk map mungkin teman-teman mungkin ada yang asing kan dengan include map. Karena ini dibutuhkan di dalam project saya yang saat ini emang membutuhkan penyimpanan data, maka saya menggunakan map sebagai penyimpan data kendaraan. Ya mungkin ini asing, tapi ya demi kebaikan project dan demi kelancaran serta kesempurnaan project ini.
Nah, baik di sini untuk ini adalah double. Di sini untuk menghitung tarif per jamnya. Tarif per jam nih, misalkan 2000 ketika sudah di atas waktu set time itu maka akan melebihi, ini akan dijadikan 2 kali lipat menjadi 4000, 6000, dan yang untuk mobil ini kan antara ifs dan else. Ketika si customer memasukkan ke motor maka akan menggunakan yang if. Tapi ketika si customer memasukkan mobil maka akan masuk ke yang ke return. Jadi cuma ada 2 antara ini, mobil dan motor. Untuk bajai nggak bisa nerima bajai ya atau yang lainnya. Nah, nggak bisa, untuk sepeda nggak bisa. Lanjut ke public. Ini public sebagai jenis kendaraan, plat nomor dan waktu masuk, tarif per jam sama dengan tarif per jam jenis. Nah, di sini kenapa ada get? Get itu ibaratkan untuk memanggil sebuah elemen yang private tadi. Tadi kan ada elemen-elemen yang diperkenalkan tapi secara bukan public tapi private. Untuk mengakses sebuah elemen untuk mengakses tersebut kita perlu dengan get, kayak get plat nomor, get jenis kendaraan, get tarif per jam, dan get waktu masuk. Oke, lanjut. Nah, ini masih menggunakan ya yang dasar yaitu SIOT. SIOT itu untuk apa? Untuk tampilan, yaitu struktur masuk seperti hari, tanggal, terus jenis kendaraannya apa, plat nomor apa, terus tarif per jam. Ini untuk yang ada di opsi kedua, yaitu tentang opsi tentang tarif pembayaran, ada di perhitungan pembayaran di opsi ketiga. Nah, lanjut, ketika ini kita berada di ke string hitung biaya parkir. Nah, di sini penentuan hitung biaya parkir. Ketika seorang memasukkan jenis kendaraannya, maka di sini akan ada kurang lebih ketika durasi ini lebih dari 4 jam. Ketika set time itu melebihi 4 jam, si motor masuk melebihi waktu yang sudah ditentukan 4 jam, maka pembayarannya akan dibulatkan menjadi total 10.000. Ketika durasi kurang dari 4 jam, maka masih bisa menjadi durasi dikali 2.000. Misalkan motor itu 2.000 1 jamnya. Nah, untuk LCIP ini kendaraan yang mobil. Mobil ini durasinya ketika kurang dari 4 jam, yang IP ini ketika kurang dari 4 jam, maka durasinya 1 jam nih dikali 3.000. Ketika sudah melewati 4 jam, maka dia akan masuk ke LC. LC ini sebagai biaya total. Nah, ini dibulatkan menjadi 12.000. Lanjut, ketika string stream ini seperti sama, ini untuk mencetak sebuah SEOT. Ini SEOT kita untuk menampilkan struk. Ketika pembayaran ingin dilakukan, maka muncul struk ini sebagai bukti pembayaran. Nah, ini ada point. Point ini untuk dipanggil nanti di bawah. Pertama kita kelaskan dulu sebagai point pertama, point tampilkan menu seperti SEOT menu utama sebagai menu yang akan kita akses untuk di awal yang diinput oleh customer. Dan yang kedua itu point tampilkan daftar tarif. Nah, ini untuk point opsi kedua sebagai untuk orang yang ingin melihat tarifnya berapa per jamnya, atau untuk 3 jam, untuk 2 jam, atau ketika sudah lebih 4 jam, agar tidak ada memanipulasi data, maka dimunculkan tarif sebagai ini untuk menghitung berapa jam kita parkir di sini gitu. Lanjut. Nah, ini ada poin jalankan program. Ini sebagai untuk menyimpan data kendaraan. Ketika data kendaraan dimasukkan, plat nomornya kan kadang plat nomor tuh kadang kayak ketika data kendaraan tuh banyak nih, bukan satu doang. Misalnya ada 20 motor masuk nih. Dari motor yang pertama ingin keluar, maka tersimpan pada map ini yang kita tadi di include awal itu. Ini sebagai map string parkir data kendaraan, map untuk menyimpan data kendaraan. Lanjut ke integer pilihan, bold, dan ini sebagai pengenalan. Ketika di sini ada do dan while sebagai nanti pilihan. Ini pilihan yang ketika si customer memasukkan di luar dari yang kita perintahkan, kayak pilihan 1 atau pilihan sampai pilihan 4. Tapi si customer memasukkan pilihan 5 atau 6,
maka si ini akan pilihan tidak valid. Harap masukkan angka 1 sampai angka 4. Lanjut. Nah, ketika di sini lanjut ke while, yaitu while yang meminta input hingga jenis kendaraan yang valid dimasukkan. Kayak seot, masukkan jenis kendaraan. Nah, di sini jenis kendaraan, ketika jenis kendaraannya tidak ada, maka kita akan ngambilnya else. Else sebagai yang akan menampilkan, yaitu jenis kendaraan tidak valid, harap masukkan motor atau mobil. Ketika seseorang memasukkannya tidak ada motor, ketika seseorang memasukkannya selain motor dan mobil. Nah, ketika sudah benar, maka akan lanjut. Si sistem itu meminta memasukkan plat nomor dengan seot, yaitu masukkan plat nomor, lalu masuk ke scene sebagai plat. Nah, yang pertama itu ada dua pilihan kan, if else. Ketika data kendaraan sudah dimasukkan, maka si plat nomor ini tidak dapat menerima plat nomor tersebut. Tapi ketika kendaraan ini sudah terdaftar juga, maka maksudnya ketika data kendaraan itu sudah ada di parkiran, maka itu tidak bisa dimasukkan kembali. Tapi ketika data kendaraan itu belum ada, maka akan muncul yang if itu, data kendaraan berhasil dimasukkan ke dalam parkiran gitu. Nah, lanjut ke case. Ketika kita ingin tampilkan daftar tarif break, ketika ingin tampilkan daftar tarif kendaraan, di sini ada case 1, case 2, case 3 dan case 4. Nah, di sini untuk kita menginput pembayaran, kita harus memasukkan plat nomor dahulu, yaitu ketika plat nomornya sudah masuk sesuai dengan yang ada pada map tersebut, data pada tersebut, maka akan masuk ke case 3, yaitu memunculkan sebuah kendaraan yang sudah terdaftar. Tapi ketika kendaraan itu tidak ada, maka akan muncul S, kendaraan tidak ditemukan. Ketika sudah ke case 4, ketika kalian sudah melakukan pembayaran, maka akan muncul ke terima kasih telah menggunakan layanan parkir kami. Nah, untuk while ini adalah perulangan untuk selesai. Coba ke bawah. Nah, ini di sini adalah untuk menghapus data yang ketika motor sudah keluar, maka akan dihapus oleh for ini dan data kendaraan akan clear. Data kendaraan akan dibersihkan kembali ketika motor sudah keluar dan melakukan pembayaran. Run. Nah, baik, ini untuk output dari program kami. Ketika awal kita ingin memasukkan kendaraan, ketika awal datang kita kita input ke 1 misalkan. Di sini akan muncul antara motor atau mobil. Coba disalahin. Ketika disalahkan atau dimasukkan negatif ya boleh. Nah, atau dimasukkan negatif, maka sistem tetap menolak, tidak akan membuka ke step selanjutnya. Ketika masukannya dengan benar, maka akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu masukkan plat nomor kendaraan. Nah, di plat nomor ini kalian bebas sesuai plat nomor atau sesuai ingin kata yang kalian ingat atau apa. Ini bebas, seperti sandi lah ibaratnya. Ibarat kita menggunakan plat nomor. Nah, ketika sudah masuk, ketika data kendaraan berhasil dimasukkan, maka kendaraan ini sudah masuk ke dalam parkiran. Untuk melihat tarif, kita lihat nomor 2. Nah, ini untuk tarif per jamnya. Untuk opsi nomor 3, itu menghitung biaya tarif. Nah, ketika si customer ingin masukkan plat nomor kendaraan, ketika tidak sesuai dengan yang plat nomor awal dimasukkan, maka opsi ini tidak akan muncul. Nah, seperti ini, kendaraan tidak ditemukan karena kendaraan tidak terdaftar. Tapi ketika kita memasukkannya dengan benar, sesuai plat nomor yang telah kita masukkan saat awal, maka akan muncul struk seperti ini. Nah, plat nomor T, durasi parkir 00 jam. Ini real time ya. Jadi kayak misalkan masuk sesuai perhitungan otomatis. Jadi kita tidak perlu memasukkan input berapa jam motor ini sudah masuk. Jadi ini akan berjalan secara real time gitu. Dan biaya totalnya 2.000. Nah, jadi ketika di opsi ini ketika sudah selesai, maka kita akan keluar.
Baik. Lanjut ke ini ke apa? Nah untuk flowchart dari program kita akan dijelaskan oleh Jidan. Flowchart ini seperti yang tadi udah jelaskan ya, jalannya struktur program kami. Dimulai itu dari start, lalu akan start ini memunculkan tampilan menu yang tadi 4 pilihan itu ya. Lalu itu akan kita akan memasukkan pilihan. Di sini kita akan harus memvalidasi pilihan. Nah, kurang jelas, Pak. Validasi pilihan ini akan muncul 4 cabang, yaitu masukkan kendaraan, daftar tarif, hitung biaya parkir, dan keluar. Jalan yang seharusnya itu kita akan memilih, yaitu langkah pertama masukkan kendaraan. Kita menginput jenis kendaraan, motor ataupun mobil. Ketika kita sudah memasukkan di sini motor, sistem akan meminta untuk memvalidasi plat nomor. Memvalidasi jenis kendaraan. Ketika sudah memvalidasinya itu, sistem akan meminta untuk memasukkan plat nomor. Nah, ketika sudah menambahkan plat nomor, sistem akan menyimpan data dan akan balik lagi kepada tampilan menu. Lanjut ke step 2 itu ketika misalnya kita ingin mengetahui daftar tarifnya, di sini akan mengeluarkan daftar tarif. Yang tadi seperti per jamnya itu 2.000 atau melebihi itu akan menjadi 10.000 ataupun kelipatan jam per jamnya. Ketika sudah memilih daftar isi, ini akan kembali ke daftar menu lagi. Lanjut ke step 3, ketika sudah memilih dari daftar menu itu akan ada pilihan hitung biaya parkir. Ketika sudah memasukkan plat nomor dan data yang tersimpan, sistem akan meminta untuk memasukkan plat nomor yang sudah tersimpan. Ketika sudah memasukkan plat nomor yang tersimpan, sistem akan memvalidasi. Jikapun pilihan plat nomor tidak ditemukan, itu akan kembali ke menu. Ataupun juga misalnya memang sudah data tersimpan, tetap akan kembali ke menu. Ketika sudah data yang tersimpan itu kembali ke menu, kita akan meminta sistem untuk meminta keluar, ya kan. Nah, ketika keluar itu akan memunculkan struk dan tanda terima kasih. Baik, ini untuk inisialisasi kendaraan yang akan dijelaskan oleh Alfian. Input datanya, pengguna memasukkan jenis kendaraan, mobil atau motor, dan plat nomornya. Lalu ada validasi, program memvalidasi input jenis kendaraan untuk memastikannya valid. Lalu ada penambahan data kendaraan baru ditambahkan ke map ke dalam data kendaraan jika plat nomor belum terdaftar. Dan setelah itu maka ada penyelesaian. User harus memasukkan plat nomor yang diinputkan di awal untuk melakukan penyelesaian pembayaran parkir kendaraan. Dan untuk tarif motornya itu 2.000 per jam dan untuk 4 jam pertamanya itu menjadi 10.000 untuk lebih dari 4 jam. Tarif mobilnya yaitu 3.000 per jam dan untuk 4 jam pertama itu menjadi 12.000. Dan untuk menghitung biaya parkirnya itu hitung per durasi. Program menghitung durasi parkir berdasarkan selisih waktu masuk dan keluar. Hitung biayanya dihitung berdasarkan durasi parkir dan tarif per jam. Lalu ada tampilan struk. Yang pertama itu validasi plat nomor. Memvalidkan plat nomor kendaraan dengan data yang sudah tersimpan. Yang kedua itu informasi kendaraan, menampilkan jenis kendaraan, plat nomor, dan waktu masuk. Yang ketiga ada tarif per jam, menampilkan tarif parkir per jam untuk jenis kendaraan. Lalu tampilan struk pembayarannya yang pertama itu plat nomor Lalu kesimpulannya ini sistem parkir digital dengan C++ ini membantu pengelola parkir dalam mengelola data kendaraan, menghitung biaya parkir dan menampilkan struk pembayaran dengan efisien, simpel dan mudah.